ketika kebebasan menyatakan pendapat mulai diganggu, itu tanda-tanda bahwa demokrasi dan hak asasi manusia mulai tidak diperhatikan. Saya baru ingat nih, kayak Rocky Gerung lah. Coba. Dilaporkan oleh orang. Ya kan? Begitu skondan politik berubah, dicabut laporannya. Coba. Kan konyol itu. Nah, situasi menghadapi kebebasan pendapat hari ini ya sekonyol itu. Kewajiban negara adalah melindungi dan memfasilitasi agar warga negaranya mengalami peningkatan kesejahteraan. Nah, kalau tanah orang hilang, dia pemilik tanah, tiba-tiba tanahnya hilang. Dia sejahtera atau enggak? Sahabat Jogja Network, kita berjumpa kembali bersama saya Despan Heriansah, dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dan istimewa. Beliau adalah Bang Amiruddin. Bang Amiruddin, selamat datang dan terima kasih sudah bergabung di Jogja Network. Teman-teman semua, Bang Amiruddin adalah salah satu, saya harus bilang apa ini Bang, akademisi, juga praktisi, juga pakar di bidang jurusannya ekonomi, tapi bicara hukum boleh, bicara politik boleh, bicara sosial juga boleh. Beliau adalah mantan wakil ketua Komnas HAM Republik Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2022. Baru saja lengser 1 tahun yang lalu. Baik, Bang Amir, kita hari ini akan ngobrol santai, bicara santai tentang bagaimana catatan-catatan kritis, bagaimana analisis Bang Amir tentang situasi hak asasi manusia di Indonesia setidaknya pada 1 tahun belakangan. Tapi tidak terbatas pada itu, karena yang namanya asasi manusia tentu tidak bisa kita batasi pada 1 tahun tertentu. Kita akan bicara beberapa hal, misalkan tentang bagaimana situasi penyelesaian yudisial maupun non-yudisial pelanggaran HAM yang berat, bagaimana situasi kebebasan berekspresi kaitannya dengan pembela HAM, lalu bagaimana tentang situasi hak asasi manusia di bidang ekonomi. Tentu yang kita lihat ada pada aspek pelanggaran atau dugaan pelanggaran atau potensi pelanggarannya. Tapi sebelum sampai ke sana, Bang Amir, saya ingin, atau kita semua ingin mendengar bagaimana point of view, bagaimana Bang Amir memetakan, menggambarkan situasi HAM, perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia selama 1 tahun belakangan. Bang Amir, silakan. Iya, terima kasih Despan. Saya mungkin bisa memulai dengan menyatakan, mengquote sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang mengatakan di tahun 2019, waktu itu saya mimpin Komnas HAM, beliau menyampaikan bahwa hak asasi manusia bukan perhatian utama pemerintah. Nah, kalau kita pegang ini, artinya memang dalam 5 tahun terakhir, itu artinya sebelumnya juga bukan perhatian nantinya. Gitu. Nah, setelah 2019 juga bisa kita lihat bahwa hak asasi manusia itu adalah agenda yang paling tidak terperhatikan oleh pemerintah. Nah, itu terkonfirmasi di lapangan dengan banyaknya peristiwa ya, dan semuanya waktu saya di Komnas HAM itu masuk ke Komnas. Saya selama di Komnas itu kan menangani persoalan yang ngeri-ngeri itu. Nah, sehingga kita melihat, saya terutama pribadi setelah keluar dari Komnas berjarak begitu ya, melihat begitu, memang agenda hak asasi manusia itu jalan di tempat rata-rata. Atau bisa juga kalau kita agak sedikit sarkas mengatakan bahwa yang terjadi sebelumnya tidak terselesaikan, yang baru juga datang. Sehingga bertumpuk tuh persoalan. Nah, mungkin dalam 1 tahun terakhir, tahun politik datang juga. Nah, persoalan hak asasi manusia ini menjadi pembicaraan yang hangat hari ini. Bukan karena hak asasi manusia dibicarakan 5 tahun sekali, ya, bukan itu. Tapi elit-elitnya lah yang bicara tentang hak asasi manusia
5 kali setahun. Para korban masyarakat ya setiap hari masalah itu mereka perjuangkan. Oke, baik. Bang Amir, satu pertanyaan kunci mungkin ya, karena masih banyak pejabat, masih banyak penguasa yang kalau kita bicara tentang pelanggaran HAM, berarti apa yang diatur di Undang-Undang 26 tahun 2000 hanya kejahatan kemanusiaan atau 12 peristiwa yang sudah terjadi itu. Sementara kalau terjadi pengekangan terhadap kebebasan sipil, terjadi penggusuran tanah kepada masyarakat, itu tidak termasuk sebagai pelanggaran HAM, itu sebagai sekedar pelanggaran hukum atau pelanggaran prosedur dan lain. Bagaimana merespon itu sebagai mantan wakil ketua Komnas HAM? Nah, itu yang jadi masalah ya. Pertama, saya mungkin kalau kita mau serius bicaranya, pertama saya ingin koreksi para akademisi di Fakultas Hukum. Yang sesungguhnya juga nggak mengerti hak asasi manusia ini apa sebagian. Mereka menganggap hak asasi manusia itu problem hukum, padahal bukan. Dia kan lebih dari itu. Itu satu. Yang kedua, banyak elit politik kita nggak mengerti konstitusi. Padahal hak asasi manusia itu kan perintah konstitusi hari ini. Dia mengikat semua orang. Oleh karena itu, semua program pemerintah ya, harus mengacu kepada norma hak asasi manusia. Tidak boleh mengabaikannya. Saya ingin mendalami itu, Bang. Misalkan saya coba klaster ya, ini ada ekonomi, ini ada hak asasi manusia. Boleh nggak saya pilih ekonomi aja nih, hak asasi manusia saya tinggalkan dulu? Atau sebetulnya cara berpikirnya nggak seperti itu, nggak terpisah, tapi hak asasi manusia ini menjadi dasar, menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi itu? Itu yang tadi saya katakan, Despannya, intelektual atau akademisi atau para pejabat Indonesia itu nggak paham hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu kan norma dasar untuk menggerakkan apakah dia ekonomi, apakah politik, apakah sosial. Makanya dia waktu tahun 2000 awal, saya dan banyak teman itu berdiskusi itu kenapa kita dalam ketika mengamandemen Undang Dasar, kita masukkan norma hak asasi manusia ke dalam konstitusi. Tapi kan belakangan Bung Despan lihat undang-undang dibikin dalam 3 hari, nggak sempat membicarakan tentang implikasinya kepada hak asasi manusia sebuah undang-undang ini apa sih. Makanya belakangan kalau kita lihat ini Despan dan teman-teman juga kan, hampir tiap saat undang-undang yang dibuat digugat ke MK. Yang digugat apa? Karena dianggap mengabaikan hak asasi manusia. Dan rata-ratanya kalah tuh undang-undang. Gitu loh. Nah, itu menunjukkan bahwa para politisi belum menjadikan hak asasi manusia sebagai acuan dasar, yang juga adalah perintah konstitusi ini, dan para akademisi juga nggak nyampe nih. Ya, makanya saya dengan beberapa teman yang menggeluti saya bilang, ini akademisi kita di beberapa universitas nggak nyampe nih menundukkan hak asasi di bawah hukum. Makanya di kampus saya bilang kepada rektor, semua fakultas kita ajarkan hak asasi manusia, mau fakultasnya teknik informatika kita ajarkan. Supaya apa? Supaya ini mahasiswa ini menjadi manusia. Gitu loh. Kalau enggak dia nggak jadi manusia kan, jadi monster dia nanti. Kenapa? Nggak ada rasa dengan orang lain. Kita nggak bisa mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab yang dimaksud oleh Pancasila tanpa mengenalkan hak asasi manusia. Nah, itulah memang dibutuhkan semacam pembaharuan paradigma dalam penyelenggaraan kepemerintahan dan negara kita. Utamanya dalam pembentukan undang-undang ya, Bang. Saya setuju, dan itu jadi poin utama saya kira dari diskusi kita, bahwa ada banyak undang-undang yang dinilai bermasalah, yang diujikan ke Undang-Undang Dasar dibawa ke MK. Nah, salah satu poin yang paling penting pengujian itu adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Seharusnya ini kan tidak terjadi kalau sejak awal proses itu melalui partisipasi publik kaitannya dengan bagaimana perlindungan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, itu Desvan ya, waktu saya di Komnas kan di Komisi 3 waktu itu pimpinannya kan teman-teman saya juga tuh. Ya, di pimpinan DPR RI waktu juga teman-teman. Saya sampaikan, jika tidak seluruh masyarakat yuk ajak membicarakan undang-undang ini, kami Komnas sama ajak. Sehingga dari awal kita bisa kasih masukan tentang hak asasi manusianya. Jadi nggak setiap saat undang-undang dibuat digugat ke MK. Nah, saya bilang kalau undang-undang sudah digugat ke MK, waktu itu saya katakan, emang yuk nggak malu, saya bilang sebagai pembuat undang-undang.
Gitu. Kayaknya enggak Bang, soalnya kalau nggak setuju silakan aja digugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah itu. Berarti justru jadi apa? Cuci tangan. Enggak. Ketika anggota DPR mengatakan kalau nggak setuju atau orang pemerintah mengatakan kalau nggak setuju, gugat aja ke MK. Itu dia menunjukkan ini bukan negara hukum lagi, ini negara kekuasaan. Karena dia merasa sudah menang secara kekuasaan, lu gugat aja ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Ya. Akhirnya Mahkamah Konstitusi jadi tempat nggak jelas jadi kalau udah kayak begitu kan. Mestinya kan dari awal DPR itu memastikan bahwa tidak ada lagi pasal yang bermasalah secara hak asasi manusia. Nah, tapi sayangnya ya seperti itu. Gitu. Abang melihat kenapa sih Bang, maksud saya di Komisi 3 ya katakanlah yang membidangi bidang hukum atau di pemerintah juga kan sudah mendapatkan masukan dari banyak orang nih, clear nih problemnya. Libatkan masyarakat sipil, libatkan Komnas HAM, Komnas Anak, Perempuan dan yang terkait, tapi sejauh ini rasanya masih belum dilibatkan. Apa karena khawatir waktunya menjadi panjang, atau karena ada yang ditutup-tutupi, atau karena ada kepentingan yang lebih besar, atau bagaimana Bang? Saya sederhananya mau mengatakan begini saja, kalau kita ulik kan ruwet tuh semuanya kan. Ya. Partai-partai politik, bukan hanya anggota DPR-nya, tapi partai-partai politik juga ragu-ragu dengan norma hak asasi manusia itu. Makanya mereka juga sebagian ketika membahasnya di DPR ya menghindar aja soal itu. Ragu-ragu maksudnya ragu-ragu akan kebenarannya, ragu-ragu karena paradigma menganggap itu dari Barat atau bertentangan dengan Islam atau? Nah, ya ragu-ragu pada semua konsekuensi hak asasi manusia itu. Ya. Ya kan? Jadi bukan karena nggak paham juga, mungkin juga paham sehingga ragu-ragu gitu kan. Oh jangan ini, jangan itu. Nah kenapa? Ya politik kan selalu, proses politik selalu mempertimbangkan kepentingan kan. Di antara adu kepentingan di antara mereka itu mungkin mereka melihat kalau ini kita pakai akan merugikan ini, kalau ini begini akhirnya ya udah semua nggak dipakai kan. Nah itu yang terjadi. Makanya belakangan beberapa undang-undang, contoh lah ini kan buat saya lucu loh. Undang-undang pemberantasan korupsi misalnya di demo habis-habisan, ya, kan digugat segala macam. Undang-undang pemilu ini berapa kali digugat? Ya betul. Ya kan? Omnibus Law. Undang-undang Omnibus Law. Undang-undang MK. Ya. Nah jadi kenapa itu terjadi? Ya itu tadi standar norma hak asasi manusia yang mestinya dipakai tidak dipakai. Nah itulah situasinya hari ini. Jadi kalau kita hari ini melihat banyak peristiwa di lapangan, peristiwa itu kan simptom dari persoalan. Persoalan pokoknya kan bukan itu. Ya. Persoalan pokoknya adalah sudah digariskan ketika tahun 2000 bahwa kita dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan mengacu pada norma hak asasi manusia. Ada tahap MPR-nya loh. Iya betul. Nah pertanyaan saya hari ini, itu orang bikin undang-undang baca tahap MPR-nya? Iya. Menteri buat keputusan menteri, peraturan menteri baca tahap MPR itu enggak? Iya. Jangan-jangan lupa semua. Oke, Bang Amir, kita sudahi basa-basi tapi substansinya. Basa-basi tapi substansial ya. Sekarang kita masuk pada beberapa isu Bang Amir yang saya sangat yakin Bang Amir tahu luar dalam nih. Jeroan-jeroannya juga tahu karena semasa di Komnas juga mendalami bidang ini. Tentang yudisial dan non-yudisial pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu. Ada 12 peristiwa kalau tidak salah ya. Yang terakhir Paniai sudah diadili, ternyata nggak bisa diadili juga kayaknya Bang. Diadili karena nggak adil juga. Diadili tapi putusannya bebas gitu. Ya, berarti nggak diadili. Diadili. Ya. Bagaimana Bang melihat sisa perkara yang lain? Dan yang terakhir, satu perkara itu berkali-kali pemerintah bilang ini bagian dari prestasi kami bahwa kami berhasil membawa ke pengadilan. Tapi yang pertama dulu Bang, sejauh ini masih bolak-balik kejaksaan, Komnas atau kemungkinannya? Mungkin responsnya begini, Despan. Pertama soal konseptual, yudisial dan non-yudisial. Kita di Indonesia kebanyakan orang ya membicarakan dua konsep itu vis as vis. Padahal
padahal dalam praktek hukum hak asasi manusia yang berjalan di bagai belahan dunia ini, yudisial dan yudisial itu hasilnya diupayakan tingkat keadilannya tuh setara. Ya, setara dia. Jadi bukan memilih antara ini dan itu. Ya, bagaimana ini dijalankan secara setara. Jikapun memilih salah satu, dia juga mesti dengan kualitas yang tinggi. Sehingga keadilan itu dirasakan. Nah, ini yang mesti kita pahami sekarang. Bukan antara memilih ini lebih jelek dari itu atau itu lebih jelek. Ini enggak. Kita di Indonesia ini karena problemnya adalah rasa percaya yang kian tipis. Jadi setiap apapun yang mau diambil langkahnya untuk itu enggak percaya gitu. Nah, kenapa? Karena memang faktor untuk bisa dipercaya juga sangat tipis juga. Gitu. Itu satu hal. Nah, sekarang kita masuk pada peristiwanya. Secara keseluruhan, Komnas itu kan menyelidiki 16 peristiwa. Dari 16 peristiwa itu 8 peristiwa saya penyelidiknya. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan ini begitu pengadilan ngomong aja, padahal nggak ngerti juga. Saya katakan ini karena saya terlibat atau turut serta sebagai penyelidik itu sejak peristiwa tim tahun 99 sampai tahun 2017-18 kemarin saya masih penyelidik. Bayangkan panjangnya pengalaman saya adalah sebagai penyelidik. Ya. Artinya apa yang ingin saya katakan adalah ketika tim standar penyelidikan Komnas HAM itu memenuhi apa yang dimaksud dengan standar sebagai penyelidik sehingga bisa ditingkatkan ke penyidikan. Ya. Nah, standar yang sama dipakai untuk peristiwa yang lain. Tapi Jaksa Agung mengatakan tidak. Bisa ditindaklanjuti ke penyidikan. Standarnya sama, Bang? Sama. Ya. Sama itu maksudnya barang buktinya. Iya, bukti kan ya 4 poin. 4 bukti awal itulah ya. KUHP kan kita paham itu. 4 bukti awal itu, keterangan saksi, surat, keterangan orang yang memperhatikan yang lain, pokoknya 4 itu kita penuhi. Nah, jaksa mengatakan misalnya contoh lah tentu yang Komnas punya tidak bisa mendapatkan dokumen aslinya. Karena kita minta dokumen aslinya, instansi tertentu nggak mau kasih. Tapi kita bisa dapat. Ya kan, misalnya itu ya. Nah, setelah tahun 2005, semua ini berubah setelah tahun 2005, sehingga semua berkas itu terhenti penanganannya. Nah, saya mulai masuk Komnas itu 2017, Menko Polhukamnya dulu Wiranto, ada 3-4 kali bertemu, diskusian ini tidak ada jalan keluar. Nah, waktu Menko berganti, saya diundang untuk rapat oleh Pak Menko Polhukam, datang dengan yang lain-lain lah, banyak pejabat yang lain. Nah, kita bicarakan bagaimana nih jalan keluar yang mesti kita tempuh. Kenapa? Karena ini ada 12 berkas yang kalau bahasa di medianya bolak-balik antara Komnas dan Jaksa Agung. Ya kan, kalau bahasa saya ya jalan di tempat, diem tuh berkas. Nah, saya waktu itu ngotot. Saya nggak mau selain pengadilan HAM. Saya ngotot terus soal pengadilan HAM. Kenapa? Karena waktu itu kan satu-satunya aturan hukum yang ada dan masih berlaku ya Undang-Undang Pengadilan HAM. Yang lain tidak ada aturannya. Bagaimana kita mau tempuh yang lain? Nah, itulah. Jadi kalau kita bicara secara yudisial non-yudisial, kerangkanya seperti itu. Oke, yang yudisial sendiri Bang, 12 itu 2000, saya ingin mengulas balik di 2014, Jokowi janjikan akan menyelesaikan, di 2019 dengan janji yang sama akan menyelesaikan, tapi baik Komnas maupun Jokowi sendiri rasanya masih kesulitan untuk menembus. Mungkin ini mengulang, tapi rasanya tidak ada salahnya Bang. Apa yang terjadi sebetulnya? Kenapa tidak pernah bisa ditembus situasi ini? Iya, tentu sebelum 2017 saya tidak tahu dinamika internalnya Komnas ya. Yang jelas sebelum saya masuk Komnasnya kelahi sendiri di dalam waktu itu. Nah, waktu
saya masuk di Komnas, kami bicarakan lagi. Karena yang pengalaman lebih panjang dari yang lain kan saya nih urusan binian. Saya panggil, saya jadi ketua timnya. Nah, itu kita susun ulang ya, semua berkas itu kita serahkan ke Jaksa Agung, sehingga itulah yang membuat Menko Polhukam mungkin dia terkejut gitu ya. Akhirnya panggil saya gitu. Nah, kita diskusi tuh, ya, diskusi. Saya bilang waktu itu Pak Wiranto sebagai Menko waktu itu menawarkan satu mekanisme yang menurut saya dari sisi hak asasi manusia tidak memadai. Secara normatif juga tidak memadai. Saya menolak. Nah, saya tetap pada pengadilan. Nah, tentu banyak dinamikanya. Ya. Salah satunya semua ditundukkan kepada hal teknis penyidikan. KUHAP ya Bang ya? Nah, saya tidak mau hanya terkungkung di situ. Ya. Saya bilang ya nggak begitu. Ini kan kewenangan khusus. You mesti jalanin secara khusus juga dong. Gitu. Ya bertemulah beberapa kali saya dengan Jampitsus segala macam gitu. Akhirnya ya mentok gitu. Apa yang menjadi kesulitan mereka itu? Kalau yang selama ini info yang kita dapatkan karena hukum acaranya masih menggunakan KUHAP. Padahal ini adalah extrajudicial crime gitu. Ya, ya itu. Jadi itu yang saya bilang setelah tahun 2005 mungkin teman-teman di Kejaksaan Agung dan orang-orang juga yang berkomunikasi dengan mereka menyadari bahwa ini pengadilan nggak main-main gitu. Nah, belajar dari situ, ya mungkin mereka coba rem aja. Gitu. Jadi soal teknis, soal KUHAP, itu kan soal alasan yang dikemukakan. Ya. Tapi pintu sebetulnya bisa aja masuk dari ya bisa dong tempat. Maksud Abang begitu? Bisa, buktinya kan 2022 kemarin dibuka pengadilan. Walaupun hasilnya tidak memuaskan. Ya. Nah, itu kan bisa. Nah, masalahnya apa? Ya seperti saya bilang tadi. Kalau kemauan nggak ada, apapun kan bisa kita katakan teknis penghambatnya apapun. Bang Amir, pendapat pribadi Bang Amir sebagai mantan wakil ketua, komisioner, tentu mengikuti banyak dinamika ya Bang. Termasuk juga mengetahui bagaimana detail dari bukti yang ada di dalam berkas-berkas itu. Tentu juga mendengar pendapat banyak ahli terhadap berkas-berkas itu. Secara pribadi, apakah seharusnya berkas itu sudah lengkap dan layak diajukan penuntutan pengadilan? Nah, begini, saya banyak didebat lah oleh teman-teman yang ahli-ahli pidana ini kan. Saya katakan ini bukan pidana biasa. Jadi apa yang kamu argumentasikan itu nggak memadai bagi saya itu. Itu satu. Yang kedua juga ingin saya sampaikan bahwa undang-undang itu kan memberikan kewenangan kepada Komnas HAM apakah peristiwa ini pelanggaran HAM berat atau tidak. Menyatakan peristiwanya. Ya. Bukan pada menunjuk siapa pelaku pidananya. Makanya dipisah antara Komnas HAM dan Jaksa Agung. Bukan Kejaksaan Agung loh, Jaksa Agung nih. Ya. Makanya saya selalu ngotot kalau yang datang staf-staf eselon 3 saya nggak mau ngomong. Saya maunya ngomong di Jaksa Agung. Siapa yang membawa kewenangan Jaksa Agung itu? Oh, Jampitsus, oke, kita bertemu gitu. Kalau kan nggak level ini diskusi kan? Nah, itu satu. Nah, yang kedua memang kalau kita pelajari hampir semua peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini, serius crime ini dalam pengertian itu, apakah kita pelajari berkas yang Yugoslavia atau kita yang Rwanda atau yang terakhir di Kamboja, semuanya itu kan mengandaikan bahwa ada yang namanya peran kekuasaan yang sangat besar dengan terjadinya ini. Nah, itulah makanya dibutuhkan yang namanya panel khusus hakimnya. Ini hakimnya kan juga hakim khusus. Gitu loh. Nah, semua yang khusus ini setelah tahun 2005 itu tidak terbentuk. Bahkan ya, banyak orang nggak tahu hakim HAM itu sama jaksa untuk penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat itu lebih dari 5 tahun nggak ada orangnya. Ya, nggak ada orangnya. Jadi kalau ada pejabat tinggi ngata, iya nih kita sudah datang ini, itu kan lip service saja dia. Dan saya tahu itu. Nah, hari ini saya buka sama Anda, nggak ada tuh hakimnya. Hakim itu baru direkrut lagi ketika pengadilan
Paniai. Ceritanya tersendiri tuh. Yeah. Ada cerita tersendiri tuh. Yeah. Ini kan tuh saya ngadepin orang-orang itu semua waktu itu. Nah jadi situasinya begitu. Yeah. Saya masih belum dapat kata kuncinya Bang. Lengkap atau belum sebetulnya menurut pendapat pribadi? Lengkap. Harusnya bisa dibawa. Lengkap. Yeah. Orang tinggal meningkatkan satu hal aja kok. Yeah. Ya kan? Satu hal itu apa? Ya bukti di instansi yang nggak mau memberikan itu. Yeah. Dan itu ada di kejaksaan sebetulnya ya. Kewenangan tuh ada. Waktu itu saya agak omong gede lah sedikit sih Bang. Kalaulah saya dikasih kewenangan, saya sita tuh ke kantor dia. Kan nggak dikasih kewenangan untuk menyita itu. Ya. Nah bahkan satu kali ya adalah ya jaksa senior lah datang. Dia bilang Komnas HAM berkirim surat aja meminta itu, minta penyitaan. Saya bilang saya kirim nih, yuk kasih nggak? Ya kami timbang lagi katanya. Waktu itu saya agak emosi. Keluarlah kampung saya kan. Saya bilang, itu banyak omong tuh. Kan, iya, artinya kan gini. Kewenangan itu kita hanya bisa melakukan penyitaan jika diberi oleh penyidik. Itu kan Jaksa Agung. Kita kirim surat nih. Kalau kita kirim surat hari ini besok dia setujui kan kita datang itu tempat. Tapi dia kita telaah lagi. Nah itu kan omong kosong dia kalau begitu. Itu kan bisa 3 tahun lagi tuh. Daripada kita ribut. Itu saya bilang nggak usah aja. Itu keluar kampungnya tadi kampung Arab atau kampung Padang? Ya pokoknya saya udah gebrak meja aja di situ ya kan. Dia pun kaget mas saya. Oke, Bang Amir, ini pertanyaan terakhir untuk pelanggaran HAM yang berat. Sebetulnya dalam situasi ini presiden itu harusnya ngapain sih Bang? Ada yang bilang atau presiden selalu beralasan kan saya tidak bisa mencampuri urusan penegakan hukum dan lain sebagainya. Apakah itu bisa jadi alasan pembenar atau ada cerita lain? Ya itu sih bisa dipakai setiap hari. Tapi yang pasti undang-undang itu kan mengatakan begini. Jika sebuah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia itu diputuskan oleh Komnas HAM, Komnas HAM memberi laporan berkasnya itu ke Jaksa Agung. Ya. Apa tugas Jaksa Agung? Memberikan itu ke DPR. Karena harus melalui DPR. Rekomendasi ya, Pak. Nah, apa rekomendasi DPR? Itu yang harus dijalankan oleh presiden. Ya. Tapi Jaksa Agung itu baru bergerak. Kan kalau diperintah oleh presiden, Jaksa Agung kan bawahan presiden. Ya. Nah kalau presidennya bilang begitu ya nggak akan ada jalan kan? Saya boleh simpulkan nggak Bang? Berarti nggak ada perintah itu selama ini dari presiden. Saya nggak mau jawab itu. Kenyataan sudah memperlihatkan itu kok. Ya. Kenyataan ya memang jalan di tempat seperti tadi Bang Amir bilang. Dengan situasi yang sama Bang, itu jadi pintu masuk saya untuk melihat bagaimana situasi HAM di Indonesia, tapi pada level yang lain. Untuk kebebasan sipil dan politik ada banyak kasus yang kita saksikan dengan mudah kita bisa track baik di media cetak, di TV, di koran atau dimanapun. Yang terbaru dan sampai hari ini masih hangat tentang Haris Fathia. Kemudian mahasiswa yang akan melakukan demo banyak yang dipanggil oleh kampusnya. Terbaru dikasuskan alma mater Bang Amir. Dan ada situasi yang sama di banyak kampus di Indonesia. Di UIN belakangan ada pelarangan diskusi. Di UGM juga situasi yang sama. Ini apa sebetulnya Bang? Anda melihatnya untuk kebebasan sipil berekspresi? Nggak. Kalau kita lihat perkembangan politik dalam hampir 10 tahun ini, ya bisa kita simpulkan, ya, meskipun debatable lah ya, tapi saya mau katakan ini kita berada pada situasi soft authoritarian. Ya. Apa itu yang saya maksud dengan soft authoritarian? Yang punya kekuasaan bentuknya nggak melakukan apa-apa, kan dia nggak pernah melaporkan orang, nggak pernah menyuruh orang A, B, C, D, E, F. Tapi ada orang yang setiap saat atas nama dia bisa melakukan itu dan diproses memang. Itu satu. Yang kedua, belakangan itu muncul namanya
self censorship orang-orang. Itu kan persis seperti tahun 90-an ketika saya mulai jadi mahasiswa itu dulu kan. Dulu kita lawan itu gitu kan. Nah, sekarang kan enggak. Ini kampus-kampus mungkin karena karena suara pejabat tinggi untuk menentukan rektor itu di atas 30%. Jadi semua rektor hari ini takut kehilangan jabatan rektornya. Itulah yang kejadian dengan apakah mungkin di Depok, kemarin di Jogja itu, UIN itu ya kan. Padahal Al-Makin itu kan orang yang ini ya terbuka, respect lah kita sama dia ya kan dengan cara begini. Tapi kenyataannya begitu gitu kan. Nah, itu terjadi di banyak hal. Atau banyak juga orang ngomong apa begitu yang ngaduin orang lain. Kasih tanya, "Ya saya kan enggak ini," gitu. Nah, orang lain itu atas nama dia, "Oh, ini simbol negara lah, ini begini, ini begitu." Dan polisi proses memang. Nah, jadi saya melihatnya dalam konteks itu. Makanya saya dalam berbagai kesempatan diajak ngomong atau apa sama teman-teman, saya katakan, ketika kebebasan menyatakan pendapat mulai diganggu, itu tanda-tanda bahwa demokrasi dan hak asasi manusia mulai tidak diperhatikan. Kenapa? Tanpa kita memiliki kebebasan untuk menyatakan pikiran kita, pendapat kita, atau bahasa medianya hari ini adalah kritik, ya kita kan nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Kita akan memaklumi semua hal yang nggak benar berjalan kan. Gitu. Makanya saya kemarin dengan Bapak teman saya katakan seharusnya pemerintah terima kasih loh semua orang-orang menyatakan kritik ini. Betul. Itu kalau Anda bikin sendiri, Anda bayar mahal loh konsultan untuk masalahnya apa gitu kan. Ya. Dan itu dilakukan secara gratis oleh masyarakat sipil. Gitu kan. Kalau dilihat dari kacamata yang betul ya, kacamata yang benar. Jadi itulah makanya sekarang kalau kita katakan minggu lalu saya di pengadilan Jakarta Timur tuh bersama Aris Samfatia. Saya dengarkan itu bagaimana jaksa itu mendalilkan tuntutannya. Saya bilang ini jaksa gimana sih? Itu perbuatan pidananya itu apa? Ini kan ngambang kemana-mana kan. Yang jelas orang ini salah dah gitu aja kan. Ini kita kan itulah situasinya hari ini gitu. Nah, mungkin juga saya nggak tahu juga tahun-tahun ke depan akan seperti apa gitu. Kalau kita biarkan dia akan terus ini begini. Dan itu jadi lampu merah untuk pembela HAM ya, Bang. Haris Fathia bisa dibegitukan yang kita kenal orang-orang yang sudah di level tertentu ya. Saya atau Bang Amir bisa membayangkan nggak kalau ada orang-orang pembela HAM yang serupa yang ada di wilayah-wilayah dengan mudah bisa difatiakan atau dihariskan. Ya sebenarnya kan sudah banyak terjadi. Ya betul. Bahkan ada orang di Kalimantan sana, dia bela tanahnya, tiba-tiba jemput ke rumahnya, ini kan? Itu kan terjadi. Ya. Nah, Haris Fathia ini kan yang menonjol terbuka karena kita lihat. Ya. Nah, yang lain-lain itu terjadi juga, tapi enggak terlalu menonjol. Nah, sehingga orang masih mengatakan, oh enggak, ini kebebasan menyatakan pendapat masih oke kok. Ya memang masih bisa kita ngomong, tapi simptomnya kan sudah kelihatan. Ya. Itu jadi apa ya? Jadi bahan untuk menakut-nakuti. Maka yang paling menarik satu ini, Devan ya, saya baru ingat nih, kayak Rocky Gerung lah. Ya. Coba. Dilaporkan oleh orang. Ya kan? Begitu sekondan politik berubah, dicabut laporannya. Ya. Coba. Kan konyol itu. Ya. Nah, situasi menghadapi kebebasan pendapat hari ini ya sekonyol itu. Tidak mengikuti norma hukum, apalagi asasi manusia, tapi bergantung pada kepentingan penguasa, kepentingan politik penguasa. Kan konyol itu. Ya, betul. Bang, kalau Abang boleh kasih nilai 1 sampai dengan 10, kebebasan berekspresi ada di angka berapa? Mungkin hari ini di angka 6 kali. Di angka ngiri-ngiri sedap itu kan. Dikit lagi nggak lulus dia. Di angka 6 ya, Bang? Angka 6. 6-nya ada di mana, Bang? 4-nya ada di mana, Bang? Ya kita kan bisa kita katakan kenapa 6? Ya kita pasti kalau
kita tidak terus suarakan ini, ya, kita akan cepat melorotnya. Kan melorot itu lebih cepat ketimbang naik kan. Makanya saya sama banyak teman-teman, mari kita jaga bersama ini, mari kita suarakan terus. Tampaknya situasi berekspresi berkeyakinan itu juga berbanding lurus ya dengan penjaminan atau jaminan terhadap hak ekonomi ya Bang. Pemerintah bilang kita sudah melakukan pembangunan di banyak tempat, tol, proyek strategis nasional, PSN, termasuk juga IKN, Wadas dan lain sebagainya. Itu jadi ukuran bahwa pemerintah sudah melakukan peningkatan ekonomi, pembangunan, tapi pada sisi yang lain itu juga menyisakan problem, menyisakan masalah yang sangat mendasar ya. Pertama kepada masyarakat, pemilik lahan, kedua juga kepada masyarakat adat yang semakin tergerus. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau hanya pembangunan ansih, ya kita bisa lihat fisiknya. Pertanyaannya kan begini, apakah kesejahteraan orang meningkat gara-gara itu atau tidak? Nah, dalam konteks hak asasi manusia kan dia mesti melindungi itu. Kan tugas negara, kewajiban negara adalah melindungi dan memfasilitasi agar warga negaranya mengalami peningkatan kesejahteraan. Nah, kalau tanah orang hilang, dia pemilik tanah, tiba-tiba tanahnya hilang, dia sejahtera atau enggak? Pasti tidak. Ada yang mengatakan ganti ruginya banyak. Dari sekian banyak orang, berapa yang dikasih ganti rugi? Ya, enggak semuanya. Nah, contohnya kayak di Sumatera, Kalimantan, ya, atau di Papua sana. Saya mengatakan yang terjadi itu land grabbing. Ya, pembangunan itu menimbulkan yang namanya fenomena land grabbing. Makanya banyak orang, terutama masyarakat adat, itu terancam eksistensinya karena si pembangunan ini. Karena begitu proyek pembangunan jadi, mungkin dia pun nggak akan bisa masuk ke situ seumur hidup dia. Ya. Nah, makanya saya katakan tadi di awal, kalau kita menjadikan hak asasi manusia sebagai norma dasar untuk melaksanakan proyek-proyek ini, kan pertimbangannya si manusia ini dulu. Apakah kesejahteraan dia bisa membaik nggak ke depan? Kenapa? Suatu komunitas kan bukan sekedar dia tinggal di rumah itu. Komunitas itu kan punya yang namanya lingkup antropologis dan sejarah budayanya masing-masing. Nah, kalau tiba-tiba dia udah terpencar, habis itu. Anda mau ganti pakai apa itu? Nggak bisa diganti dengan harga tanah yang sekian 1 meter gitu kan. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Bandara Jogja, ya Kulon Progo tuh, kan saya yang datang tuh, ya, menjelaskan ke masyarakat itu dan juga ke Pemprov. Bagaimana ini mesti ditangani supaya masyarakat ini bukannya tersingkir, bertambah susah, tapi betul-betul menerima manfaat untuk proyek ini. Oh, panjang itu diskusinya, ya kan? Tapi saya nggak tahu ujungnya gimana ya. Pokoknya saya sudah sampaikan rekomendasi saya dalam konteks hak asasi manusia seperti ini. Baik, Bang. Diskusi yang sangat menarik, tapi kita dibatasi oleh waktu. Ya. Pertanyaan yang terakhir, Bang. Beberapa hari yang lalu adalah debat dari Capres, Cawapres tentang salah satu temanya adalah tentang hak asasi manusia. Kita baru saja membicarakan bagaimana kompleksitas persoalan HAM. Tapi kayaknya itu belum menjadi fokus, belum menjadi pendekatan yang menjadi dianggap penting oleh ketiga calon, karena saya belum mendengar sama sekali komitmen ketiga-tiganya terhadap persoalan yang baru saja kita obrolkan. Bang Amir punya? Kalau saya sih melihatnya, pertama problem KPU sendiri, topik yang sangat serius, digabung, tapi dibicarakan seperti cerdas cermat gitu loh. Nah, kan KPU nggak perlu banyak topik, 1-2 saja. Misal hak asasi manusia dan pemerintahan gitu, debat di situ, ya kan, baru keluar tuh orang kan. Nah, kalau enggak ya kayak gitu, satu pertanyaan dijawab asalan kan. Ya kan, ada yang bertanya, Pak, kalau nanti ada presiden bakal buat pengadilan HAM enggak? Ya kan?
Karena yang ditanya emosi sehingga dia nggak tahu. Kalau saya ditanya itu ya gua buat gitu kan. Gampang kayak gitu jawabannya. Ya kan, nggak perlu mikir itu kan. Tapi dia udah emosi duluan ya kan. Atau yang satu lagi tanya, ya kan. Ini ada 2 peristiwa. Dia sebutlah satu nama gitu kan. Gimana ini ke depan? Dijawab lagi, emang ini kita bikin KKR. Nggak ada hubungan peristiwa itu dengan KKR. Nggak ada hubungan. Kenapa? Peristiwa yang ditanya, kasus Kanjuruhan itu bukan dengan KKR. Ini penegakan hukum pidana aja, ya kan? Yang nggak tuntas, ya kan? Jadi antara tiga-tiganya ini waktunya, masa bicarakan seserius ini waktunya 2 menit, ya kan? Nah itu problemnya. Nah saya sampaikan ke teman-teman di KPU itu jauh hari sebelumnya. Kalian kalau bikin debat jangan kayak cerdas cermat, saya bilang. 1, 2 ini fokus, ya kan? Kan banyak masalah yang bisa dielaborasi. Biarkan dia membicarakan itu gitu. Secara mendalam, mendetail. Akibatnya ya seperti tadi kesan kita yang kok nggak mendalam ya. Ya 1 menit nggak mendalamnya. Wong saya aja ngajar 20 tahun tentang HAM, kadang orang juga nggak bisa dalam memahaminya. Kenapa? Masalah hak manusia ini butuh cara berpikir yang baru untuk memahaminya. Kalau nggak kayak seperti ini, masalah hak manusia setara dengan hukum pidana kan bukan. Nah mudah-mudahan lah ke depan orang lebih berpikir juga terbuka soal hak manusia ya. Makanya kita jaga tadi kebebasan berpendapat, berekspresi nggak boleh surut. Baik, sahabat Jogja Network, saya ingin lanjut sebetulnya, tapi kita tidak punya banyak waktu untuk mendalami apa yang barusan disampaikan oleh Bang Amir. Padahal itu sangat menarik tentang Kanjuruhan, tentang KM 50 dan lain sebagainya. Karena beliau salah satu pelakunya langsung yang terlibat di semua peristiwa itu. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Bang Amir, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Dan saya akhiri, terima kasih.